Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi nih sama aku Nabila Azhara dengan NIM 210305013 dari Prodi Teknologi Pangan 21 Universitas Sumatera Utara. Di sini aku mau ngejelasin ya tentang kandungan pektin dalam setiap bahan pangan. Jadi kemarin kan aku udah ngejelasin nih tentang reaksi pencoklatan pada setiap bahan pangan nih. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin tentang kandungan pektin yang terdapat pada setiap jenis bahan pangan. Jadi kan udah tahu atau belum pektin itu apa? Jadi pektin itu adalah semacam zat polisakarida yang biasanya kita jumpai di buah ataupun sayuran di bagian kulitnya. Biasanya zat ini jika diekstrak akan menghasilkan gel yang biasanya digunakan dalam pembuatan selai, sirup, jam ataupun lain sebagainya. Kemudian kemarin itu telah dilakukan percobaan nih oleh beberapa komoditas buah. Tujuannya adalah untuk mengetahui kandungan pektin yang terdapat pada setiap bahan pangan. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah untuk mengetahui jenis pektin yang terbentuk dalam pengujian yang telah dilakukan pada setiap bahan pangan. Nah, kemarin itu aku menggunakan bahan dari buah sirsak mentah, kemudian ada juga sirsak matang secara morfologis. Alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini itu sangat banyak ya. Yang pertama itu ada sarung tangan, kemudian ada kertas saring untuk menyaring bahan nantinya, kemudian ada blender, kemudian ada pisau stainless steel, lalu ada plastik gula, kemudian ada piring, ada juga namanya baskom, kemudian ada sendok stainless steel, kemudian ada karet, ada pipet tetes, lalu ada tabung reaksi, kemudian ada penjepit tabung, kemudian ada spatula, ada serbet, kemudian pasien menggunakan masker, lalu ada kain lap, ada gelas ukur, ada beker gelas, kemudian ada book, ada timbangan, kemudian ada pipet volume, kemudian ada lemari pendingin untuk mendinginkan bahan. Jadi prosedur percobaan yang pertama dilakukan adalah mengekstraksi bahan, di mana bahan yang pertama itu di trimming, kemudian bahan itu ditimbang sebanyak 100 gram. Setelah didapati 100 gram dari bahan, kemudian bahan itu di blender dengan penambahan air 1:4. Setelah di blender dan diletakkan, lalu ditambahkan HCl 1% hingga pH 1,5. Jadi bahan itu diaduk, kemudian ditambahkan HCl hingga diukur pH-nya mencapai 1,5. Kemudian dipanaskan dengan suhu 70-80 selama 30 menit. Lalu setelah 30 menit, kemudian didinginkan sebentar dan baru bisa disaring sampai mengeluarkan filtrat. Setelah itu dilakukan dua perlakuan. Yang pertama itu dengan penambahan aseton dan penambahan alkohol dengan perbandingan 1,2. Bahan yang telah diekstraksi, jadi hasil ekstraksi itu kemudian ditambahkan alkohol dan aseton dengan perbandingan tadi 1,2, lalu disaring kembali dan dikeringkan dengan suhu 40-60 selama 1 jam, lalu dihitung kandungan pektin dengan rumus berat endapan dibagi berat sampel dikali 100%. Nah, lalu didapatin tuh hasil kandungan pektin yang terdapat dalam sirsak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tunggu video selanjutnya yang akan saya buat. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.